Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Welcome back to Student for Liberty Channel, tempat kita membahas gagasan, kebebasan individu, ekonomi, politik, dan isu-isu terkini. Sebelumnya, kenalin nama gue Fadil Mutakin dan rekan gue Iman Amirullah. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawabnya, mungkin kita akan kenalin dulu nih ke Bung Iman. Apa sih kesibukan kamu sekarang, kayak gimana? Halo, Fadel, thank you udah diundang di podcast hari ini. Sibukannya sih mungkin hari kebetulan habis lulus dan sekarang kerja di salah satu, jadi researcher di salah satu NGO di Yogyakarta. Oh, baik. Menarik banget nih. Nah, malam ini kita akan membahas isu yang sangat kontroversial terkait LGBT, nature or nurture. Nah, apakah orientasi seksual ini dan identitas gender seorang itu terbentuk sejak lahir, nature, atau dipengaruhi oleh lingkungan, pengasuhan, atau pengalaman? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat kompleks yang melibatkan sains, psikologi, budaya, dan pengalaman personal. Di episode ini, kita akan mendengarkan berbagai perspektif dari penelitian ilmiah hingga kisah hidup. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban mutlak, tapi memahami keberagaman pandangan yang dengan empati. Mungkin pertanyaan pertama, menurut Bung Iman tuh apa sih kayak konsep gender sama seksuality itu? Oke, thank you Fadel pertanyaannya dan eh, ini topiknya apa cukup menantang ya, buat podcast pertama gitu langsung jebrek soal gender, soal LGBT gitu. Kalau soal gender dan seksualitas itu sebenarnya dua hal yang saling berkaitan ya. Seksualitas itu kan payung besarnya gitu. Jadi seksualitas itu seluruh aspek kehidupan manusia yang mencakupi eh, apa ya, seksual gitu. Bisa berupa kegiatan, bisa berupa organ, bisa berupa daya tarik gitu. Jadi segala hal yang melingkupi aktivitas seksual itu bisa disebut sebagai seksualitas gitu. Dan di dalam seksualitas itu nanti akan ada banyak pembahasannya, mulai dari orientasi seksual, identitas gender, terus apa jenis kelamin biologis dan lain-lain gitu. Nah, kalau gender itu seperti yang udah aku bilang itu salah satu partnya gitu. Tapi selama ini yang sering disalahpahami adalah gender dan vs jenis kelamin gitu. Atau kalau di bahasa Inggris gender versus sex gitu. Nah, Nah, gender itu sebenarnya dipahami sebagai konstruksi sosial gitu. Jadi aspek sosialnya, sedangkan seks atau jenis kelamin itu aspek biologisnya. Itu dua hal yang terpisah gitu. Jadi gender itu konstruksi sosial yang mencakup kayak peran, perilaku, ekspresi, identitas, intinya kayak ekspektasi yang dibentuk masyarakat dan diasosiasikan terhadap jenis kelamin tertentu gitu. Jadi misal kalau di Indonesia gitu kan ekspektasi gender itu apa? Laki-laki nyari duit, laki-laki maskulin, terus laki-laki apa? Ngerokok misalnya, atau laki-laki hmm, apalagi kalau perempuan ekspektasinya apa masak. feminim, lemah lembut gitu, masak betul. Nah, itu ekspresi gender gitu. Sedangkan jenis kelamin atau seks itu aspek biologis gitu. Jadi ya apakah dia punya bagaimana bentuk alat kelaminnya, kemudian hormon-hormonnya, rahim dan segala macamnya gitu. Jadi itu Del. Kalau kita mau ngomongin konsep gender dan seksualitas. Nah, menurut Bang Iman tuh kayak seorang tuh bisa jadi kayak LGB misalnya. Gue kayak kalau LGB tuh kan gue pernah dengar podcast dari Rihasan ya. Dia kayak yang sehat tuh LGB ya. Ya kalau yang transgender tuh itu kayak bisa dibilang kayak nggak sehat lah. Nah, menurut Bang Iman kayak bukti ilmiah apa sih kayak menunjukkan kayak orientasi seksual tuh kayak cenderung didorong oleh nature dari biologisnya atau dari pengaruh kayak film atau budaya gitu. Ya. Kita bedah satu-satu ya, karena emang LGBT gitu. Kalau kita bahas LGBT itu kan orientasi seksual, sedangkan T atau transgender itu kan ekspresi gender gitu. Jadi itu Oh, dua bahasanya yang terpisah gitu. oke oke. Nah, kalau kita ngomongin LGBT soal orientasi seksual gitu, itu udah jadi perdebatan lama banget gitu. Dari sejak zaman purbakala gitu, ibaratnya. Soal apakah ketertarikan terhadap sesama jenis itu
natural gitu. Apakah itu natural atau itu dibentuk sosial gitu. Nah, eh, beberapa riset modern ya, kayak nggak mulai 1950-an gitu dari School of Medicine, Professor of Psikiatri, dari University of Rochester gitu, ada fakultas kedokterannya pada tahun 1950 itu mengkategorikan apa ya namanya homoseksualitas itu sebagai eh, mental disorder gitu. Itu sama American Psychological Association gitu atau Asosiasi Psikologi Amerika. Jadi 1950-an universitas saat itu ilmu-ilmu psikiatri, ilmu-ilmu psikologisan itu mengkategori homoseksualitas itu sebagai penyakit gitu, penyakit mental yang perlu diobati, sama kayak penyakit mental lainnya kayak skizo gitu atau kayak depresi dan kawan-kawannya gitu. Nah, eh, catatan pertama soal apa ya eksperimen eksperimen ilmiah gitu ya soal yang benar-benar memenuhi kaidah ilmiah soal apakah homoseksual itu natural atau tidak itu 1957 dilakukan sama namanya Karen Hooker gitu. Hmm. Jadi dia bikin tes gitu, apa ya kayak apa namanya, survei gitu, semacam kayak di tes gitu terhadap beberapa subjek gitu, orang yang heteroseksual dan juga homoseksual gitu, secara acak. Dan dari situ, dari hasilnya, dia ketemu bahwa kesimpulannya homoseksualitas itu eh, bukan bentukan gitu, tapi karena apa ya, nggak ada kesamaan latar belakang antara orang yang homoseksual gitu. Jadi tiap orang yang homoseksual yang punya kecenderungan homoseksual itu punya latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi Ah, kayak nggak ditemukan faktor apa namanya, faktor yang sama gitu, yang bisa disimpulkan sebagai pembentuk orientasi seksual tersebut gitu. Makanya pas 1975 American ya man, Theater suaranya. Amerika yang itu halo Oh iya, sekarang udah, sekarang gimana? sudah, Oke, sorry. Asosiasi Psikiater Amerika itu kan punya namanya DSM atau Diagnostic and Statistic Disorder gitu. Jadi itu kayak kayak apa ya? Kayak buku panduan jenis-jenis penyakit mental gitu yang teruji secara ilmiah gitu. Nah, 1975 dari DSM homoseksualitas tuh akhirnya dikeluarkan gitu karena risetnya si Karen Hooker ini gitu karena nggak ada faktor yang sama gitu dan apa nggak ada faktor yang sama yang mengakibatkan seseorang yang bisa mengakibatkan seseorang homoseksual gitu. Nah terus semakin ke sini riset apakah pertanyaannya kalau kemudian jika homoseksual bukan bentukan apa penyebab biologisnya apakah genetik apa-apa gitu. Nah Eh, suaranya man. halo. Oh iya tadi nggak ada sih tadi 5 detik nggak ada suaranya. Tapi sekarang udah ada. Oke, okay. Oke. Okay. Nah, Ya. jadi sebenarnya secara biologis pun juga sebenarnya masih menjadi kebingungan ya karena hasil-hasil riset yang menunjukkan mencoba menjawab mengapa manusia bisa menjadi homoseksual itu masih spekulatif gitu hasilnya. Kayak kita belum nemu kayak apakah sesuatu yang disebut sebagai homoseksual gen gitu itu belum nggak ada juga nyatanya gitu. Dan misal si ada ilmuwan namanya Michael Bailey itu profesor psikologi dari Northwestern ke 1990-an bikin penelitian gitu antara bahkan orang kembar gitu Ya. yang kembar gitu uh, bisa satunya gay satunya enggak gitu jadi kayak Ya. jadi itu masih cukup membingungkan dan sampai sekarang ini kayak belum terjawab gitu kayak Pendidikannya pun belum sama ada gitu ya. penjelasan Pendidikan juga gennya sama gitu asuhan orang tuanya sama gitu, jadi tapi kayak hasilnya beda gitu ya. iya betul betul jadi emang rasanya itu kudu dilihat sama kayak apa ya em, jenis kelamin mungkin ya kayak ya udah anak ada yang lahir sebagai laki-laki, ada yang lahir sebagai perempuan, ada yang lahir sebagai kulit hitam, ada yang lahir sebagai kulit putih gitu. Jadi dilihat sebagai apa Teman namanya ya. keberagaman keberagaman manusia gitu aja. Cuma ini sih kayak Rio Hasan, aku suka nih statement dari Rio Hasan kayak gini nih bilangnya. Ya ibaratnya kamu kayak
rambut keriting sama rambut yang lurus mana yang normal. Kayak gitu loh, kayak ibaratnya kayak gitu kayak hidung mancung sama hidung yang pesek mana yang normal. Kayak itu kayak keberagaman manusia juga gitu ya, kulit kulit hitam, itu kayak keberagaman juga. Nah, terus kayak menurut aku kayak itu cenderung natural dan biologis karena apa? Di berbagai daerah tuh ada gitu loh. Maksudnya kayak di berbagai daerah tuh ada kayak keberagaman seksualitas, even di Arab Saudi yang mana kayak budayanya pun kayak melarang keras gitu, tapi tetap ada gitu loh, kayak yang mana itu sembunyi-sembunyi lah, misalnya kayak nggak terbuka seperti di Amerika gitu. Itu mungkin Nah, dari betul, betul. Kalau setuju nggak, Pan? kalau kalau ngomongin budaya ya, apa ya, yang nunjukin homoseksual itu natural itu ya karena kita melihat fenomenanya itu ada di seluruh dunia gitu loh. Iya. Kayak kayak di semua suku, di semua kebudayaan dari zaman purbakala itu ada gitu. Kayak di Indonesia juga ada gitu. Sehingga di pra kolonial, pra Islam gitu sebenarnya cukup banyak gitu. Soal apa ya, soal homoseksualitas yang diakui, soal ekspresi gender yang nggak biner gitu, yang nggak cuma laki-laki dan perempuan gitu, kayak yang terkenal mungkin soal Bugis gitu, teman-teman udah pada tahu soal Bugis punya, masyarakat Bugis punya 5 gender gitu, yang bahkan apa ya, ada gender namanya bisu itu yang dianggap tidak laki-laki dan tidak perempuan gitu, dan di masyarakat Bugis prakolonial itu dianggap apa namanya, tokoh agama gitu, tokoh spiritual gitu. Bahkan saat Islam udah masuk pun orang-orang Bugis prakolonial itu yang mau haji itu minta doanya ke bisu ini itu. Jadi ke individu non biner ini dia minta kayak doa jadi dukunnya gitu. Dia itu punya posisi yang unik gitu di kebudayaan Indonesia. Tapi yang itu kan ekspresi gender ya, tapi mereka mereka tuh mau praktekkan LGB nggak sebenarnya, kayak sama gitu. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya budaya-budaya itu gitu, kayak laki-laki dengan laki-laki di Indonesia. Eh, di Jawa juga ada, di Bugis juga ada. Sebenarnya Hmm. itu jadi praktek yang cukup banyak gitu. Iya, kayak mungkin kayak sejarah zaman dulu pun kayak ada gitu, kayak Mesir kuno, kayak sejarah kayak Alexander, zaman-zaman ya kita bisa lihat lah kayak eh, patung-patung mana kayak oh ini kayak mendeskripsikan hubungan sama gitu, ya kan? Kayak hampir semua budaya itu ada Ya gitu. betul 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 betul. Kayak bahkan mitos-mitos Raja Jawa itu aja kan banyak yang apa, banyak Jadi unsur-unsur. LGB ya. Beberapa raja tuh punya punya ini apa, mitos-mitos homoseksual gitu. Kayak ada yang apa, raja berapa tuh, Raja Mataram yang katanya dapat wahyu keprabon atau tanda tanda bahwa dia sah jadi raja, legitimate jadi raja itu karena menghisap alat kelamin mayat raja sebelumnya gitu. Jadi Eh, sebenarnya cukup banyak gitu. Bahkan itu di kerajaan Islam gitu, kayak Islam Mataram gitu, yang cukup banyak gitu. Belum lagi apa, misal di Ponorogo gitu, di ya. Reok Ponorogo dulu tuh apa namanya, penari-penarinya itu laki-laki yang cenderung cantik gitu, dan mereka semua tinggal dirawat dan berhubungan dengan apa istilahnya, yang memegang reoknya itu, ketua reoknya, ketuanya gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya secara aspek budaya di Eh, Indonesia. tapi menurutmu Bung Iman, kayak kenapa sih ada beberapa budaya yang kita nggak kita sebut semua budaya tuh yang against itu gitu loh, dan beberapa budaya mungkin kayak justru kayak support itu gitu. Bisa kayak di Papua aku pernah baca gitu, kayak ada yang mempraktekkan itu gitu, kayak itu sesuatu yang bagus, justru justru bagus, dan beberapa budaya itu kayak nganggap dosa kan, justru kayak bisa mati gitu loh. Faktornya kenapa? Sebenarnya kalau ngomongin soal penerimaan LGBT ya itu kompleks banget gitu. Eh, Studinya bakal lintas sektoral banget, bisa biologis, bisa antropologis, bisa sosiologis gitu. Semua apa, semua aspek gitu, etnologi, etnografi segala macam. Cuma eh, kebanyakan gitu pola-pola yang bisa dilihat, kebencian terhadap homoseksual itu rata-rata justru muncul pasca kolonialisme gitu. Jadi kayak di Palestina, Palestina gitu. Ya. Eh, di Palestina itu nggak pernah ada hukuman terhadap homoseksualitas sebelum Inggris datang
menjajah kawasan tersebut dan bikin undang-undang anti homoseksual gitu. Bahkan Hmm? undang-undang anti homoseksual di banyak negara Timur Tengah itu tuh warisan kolonial Inggris gitu. Begitu juga di Indonesia gitu. Oh, karena Inggris Kayak dulu ini ya masyarakat, melarang ya. iya karena bangsa Eropa dulu itu kan cukup Iya, religius ya iya benar. kekristenannya. Jadi mereka mengekspor itu juga gitu, Hmm. mengekspor nilai-nilai homofobianya Iya, kayak di negara-negara jajahan Inggris gitu kan banyak banget eh, apa ya, termasuk di Indonesia homofobianya tuh banyak banget yang sisaan kolonial Belanda gitu kayak yang aku mention tadi Bugis tuh walaupun mereka sudah berislam gitu udah Islam gitu dalam tanda kutip mereka masih menerima keberagaman gender di budaya mereka gitu tapi saat kolonial datang itu langsung dihapus gitu sebenarnya eh, termasuk di Bali dulu tuh perempuan sudah biasa topless gitu kayak iya. laki-laki nggak pakai atasan. Nah, tapi saat orang Belanda datang gitu, itu dianggap tidak bermoral gitu kan. Iya. Akhirnya dikenalkan Oke ya. perempuan diwajibkan menutupkan bagian atasnya. Nah, Nah, jadi sekarang malah sebaliknya ya. nah sekarang justru berkebalikan gitu kan, kayak mereka menuju pencerahan, kitanya masih stuck gitu. Nah, tapi kita nggak bisa juga pure nyarahin kolonialisme gitu, karena emang selain kolonialisme ada elemen-elemen lain kan yang resisten gitu terhadap LGBT. Misalnya agama gitu sebut aja beberapa agama itu kan resisten gitu terhadap LGBT. Kenapa gitu? Karena LGBT itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal gitu dan kebanyakan budaya konservatif gitu, budaya kolektivis dunia gitu. Semua masyarakat itu kan semua suku yang berbagi identitas yang sama, entah suku, entah agama, entah budaya itu pasti punya tendensi memandang sesuatu yang Beda. sedikit, sesuatu yang tidak biasa itu sebagai hal yang tidak normal gitu. Nggak cuma orientasi seksual deh, nggak cuma soal itu. Sebut aja di masyarakat Jawa orang Jawa yang nggak bisa ngomong alus, bahasa Jawa alus, itu udah dipandang aneh banget. Ya, benar. Atau perempuan nggak bisa masak gitu, itu udah dipandang aneh banget gitu. Makanya kalau ditanya kenapa masih resisten gitu, salah satu faktornya itu budaya kolektivisme yang Hmm. dibawa masyarakat komunal gitu. Karena komunalisme itu kan menghendaki kesamaan identitas gitu toh. Kayak yang paling banyak apa heteroseksual, yang paling banyak laki-laki dengan perempuan gitu. Makanya ketika ada yang tidak seperti itu dipandang hal yang aneh gitu. Dan karena ketambahan nilai-nilai yang dibawa kolonialisme, nilai-nilai yang dibawa agama tadi, akhirnya bukan sekedar resisten gitu, tapi itu jadi apa ya, punishment juga gitu, nambah punishment gitu. Jadi bukan cuma eh, nggak benar, dianggap tidak benar, tapi juga nggak dibolehin gitu. Sama ini sih, aku kayak Gitu punya deh. asumsi ya, boleh dikoreksi atau enggak. Aku punya asumsi kayak zaman dulu tuh otoritas tuh kayak nentuin bisa ada penyakit berbagai penyakit tuh dari pola gitu loh. Zaman dulu kan kayak oh mungkin kayak yang suka berhubungan sama jenis itu jadi kayak penyakitnya menular. Jadi kayak ada pola-pola tertentu yang akhirnya menyimpulkan oh ini harus dilarang nih. Itu kan zaman dulu ya. Tapi kan sama zaman sekarang beda gitu loh. Nah, kalau menurut Bung Iman gimana? Ya, betul. Jadi kayak Betul, otoritas betul. ya gimana? Scapegoating itu ya, pengkambing hitaman terhadap kelompok yang lebih sedikit. Itu emang budaya komunal ya. Ya, ya. Misal apa ya di US dulu tuh gay hysteria atau kebencian terhadap gay itu begitu masif saat epidemi HIV/AIDS di US gitu. Itu gay langsung jadi target loh, gay transgender langsung jadi target untuk dilarang karena dianggap menyebarkan HIV/AIDS gitu. Sebenarnya logika ini sama kayak waktu COVID kemarin deh. COVID dari mana? Dari Wuhan kan katanya. Ya. Habis itu yang diserang siapa? Orang-orang Cina gitu, orang-orang Tionghoa kan, orang-orang Tiongkok Ya, gitu yang benar. diserang yang dianggap penyebab COVID gitu, yang tiap lihat orang Cina COVID COVID gitu. Nah sebenarnya aku rasa logikanya mirip-mirip seperti itu gitu, kayak karena ada penyakit yang kebetulan, bukan kebetulan sih, mungkin ada penyakit yang Perilaku yang kayak berkaitan, ya, ada kelompok tertentu memiliki perilaku tertentu itu beresiko mengakibatkan sebuah penyakit gitu ya. atau sebuah ketidaknormalan Hmm. itu akhirnya terstigmakan gitu jadinya kayak wah ini gay pasti semuanya HIV/AIDS gitu. Padahal kalau ngomongin HIV/AIDS itu kan faktor resikonya itu karena berganti-ganti pasangannya gitu, bukan tindakan homoseksualnya gitu. Dan zaman dulu tuh Kayak nggak ada nih man kayak zaman dulu tuh nggak ada
alat untuk mencegah itu gitu loh. Misalnya kayak belum ada kondom atau kayak hal-hal yang bisa mencegah penyakit itu. Jadi kayak ya udah misalnya gimana tuh? Iya, betul. Dulu kondom itu kan temuan baru ya, dan HIV itu bahkan juga penyakit baru gitu, yang sampai sekarang kita belum tahu gitu penyebabnya dari mana nih virus gitu. Ada yang bilang dari monyet, ada yang bilang dari simpanse gitu, ada yang bilang dari hubungan gay gitu. Cuma kayak masih nggak ada yang tahu gitu penyebabnya apa gitu. Dan HIV/AIDS ini mirip COVID gitu. Mirip banget kayak waktu aku baca ulang COVID sama HIV itu Ya, polanya sama banget. Jadi kayak tiba-tiba ada satu orang sakit aneh gitu, mendadak terus meninggal. Terus tiba-tiba ada ledakan orang meninggal dengan apa ya, simptom yang sama gitu. ya, ya. Dan akhirnya di tracking gitu, kayak polanya apa gitu, dan akhirnya ketahuan perilaku apa yang banyak ketularan HIV/AIDS adalah gay sama transgender. Kenapa? Karena mereka budayanya berganti-ganti pasangan gitu. Kenapa gitu? Karena saat itu mereka nggak bisa nikah gitu, nggak ada bayangan gay menikah gitu. Jadi saat mereka Kayak bener. menjalin hubungan gitu, ya ekspektasinya hanya untuk seksual gitu, Ya. kayak ngapain gitu kan? Kalau nggak untuk seksual, untuk apa lagi, kan nggak bisa Ya. nikah Belum gitu ada fiksi ya, bayangannya saat fiksi itu. pernikahan gitu. Iya, belum ada. Jadi kayak itu dipandang kayak just have fun gitu. Oh Ya ya, makanya jadi perilakunya gitu. sejak kapan tuh ada fiksi kayak oh kita legalisasi aja gitu kayak pernikahan sama ini. Sebenarnya itu udah perjuangan Baru ya? panjang sih sebenarnya, Hmm. kayak itu udah lama, sebenarnya udah lama, cuma itu tuh menguat semenjak yang udah gue mention di awal tadi soal DSM, itu soal Amerika, apa, Asosiasi Psikiater Amerika tahun 1975-an itu kan ngeluarin homoseksualitas dari daftar buku panduan penyakit mental kan. Nah, habis itu tuh gerakannya makin kuat gitu, terutama bareng sama gerakan feminis. Tapi kalau ditanya gerakan LGBT dari kapan, itu udah lama, bahkan eh, kalau lu tahu namanya gerakan anti perang Vietnam atau gerakan kiri baru, itu itu salah satu, apa ya, salah satu elemen gerakannya juga gerakan legalisasi LGBT gitu tahun 1960-an di Amerika gitu. Jadi udah lama gitu Ya. perjuangannya. Cuma emang makin kuat pasca Asosiasi Psikiater Amerika ngeluarin itu dari daftar penyakit mental. Oke. Sama ini aku ada pertanyaan tadi yang tadi kamu dijelasin gitu. Menurut kamu kayak misalnya kita legalisasi perilaku seperti itu, kayak kita normalisasi dengan negara yang tidak menormalisasi atau against HIV, tingkat HIV-nya cenderung meningkat di Indonesia atau kayak di Amerika justru yang lebih parah gitu bisa. Kalau ada Eh, ketakutan tentang HIV atau kayak penyakit-penyakit yang menular gitu. Oke, ya menurutku pertama kita perlu lihat penyakit seksual, HIV/AIDS dan kawan-kawannya itu kan resikonya karena bergonta-ganti sebenarnya, bukan karena homoseksual, bukan karena heteroseksual. Jadi kayak kayak virus, bakteri itu don't care gitu about your sexuality. Dia nggak tahu bahkan seksualitas lu gitu. Kayak dia kan terjadi transfernya karena lewat berhubungan badannya nggak aman gitu. Jadi misal ada satu gay yang tidak berganti-ganti pasangan sama satu heteroseksual gitu, laki-laki misalnya, tapi dia hobi berganti-ganti pasangan, yang lebih beresiko kena penyakit kelamin, penyakit HIV/AIDS misalnya, itu akan si heteroseksual yang bergonta-ganti pasangan, karena resikonya ada di gonta-ganti pasangan. Tapi bahkan dengan bergonta-ganti pasangan pun gitu, karena kemajuan teknologi, ada yang namanya kondom gitu sekarang. Jadi kayak itu bisa mengurangi resikonya sampai 95% gitu. Jadi sebenarnya soal HIV/AIDS segala macam itu bisa diselesaikan lewat apa ya, Ikan. penggunaan kontrasepsi kondom gitu. Karena pelarangan itu nggak akan menghasilkan apapun gitu. Karena kenapa gitu? Karena aku membayangkan bahwa ketika seseorang dari kecil dididik, misalnya kalau laki-laki harus menikah dengan perempuan, perempuan harus menikah dengan laki-laki gitu, dan saat mereka pubertas dan kemudian punya desire ke sesama jenis gitu, dan nggak ada pengetahuan soal itu, yang ada cuma apa, beritanya soal seksual, apa, hubungan sesama jenis itu hanya untuk seksual gitu. Akhirnya ekspektasi yang dia miliki gitu sebagai homoseksual hanya untuk
berhubungan seksual gitu. Dan karena nggak ada pendidikan seksual yang komprehensif juga gitu soal bagaimana seks yang aman gitu, akhirnya polanya beresiko gitu, gonta-ganti pasangan, tidak pakai kondom gitu, segala macam. Jadi kalau konteksnya Indonesia negara yang homofobik ya, dan harus diakui juga, emang kita nggak bisa sih tiba-tiba langsung loncat ke legalisasi pernikahan gitu. Kayak itu proses panjang yang kudu melalui proses edukasi lewat kurikulum, lewat stakeholder-stakeholder yang ada gitu. Tapi langkah pertama yang harus dimulai adalah memastikan kesetaraan hak gitu, kesetaraan hak sama Hmm. perlindungan gitu. Karena banyak banget kasus misalnya dipecat karena ketahuan homoseksual gitu, atau dikeluarin dari sekolah karena ketahuan homoseksual gitu. Nggak ada kan orang dipecat karena ketahuan suka sama cewek, sama lawan jenis misalnya. Itu kan Ya. berarti kan udah ada diskriminasi gitu. Jadi langkah pertama sih sebenarnya bagaimana memastikan ada kesetaraan hak dan perlindungan dahulu gitu. Baru nanti kita bisa lewat pendidikan, kita bisa lewat pendekatan multi stakeholders lainnya. Menarik sih, kayak menarik, menarik, menarik. Mungkin tadi yang kayak masih perdebatan nature and nurture, kayak kenapa sih evolusi dan seleksi alam terhadap sifat LGBT masih eksis gitu? Kita nggak terseleksi gitu misalnya. Tetap ada terus sampai hingga akhir zaman atau sampai sekarang gitu. Kalau misalnya itu bakal terseleksi kan, kalau suka sama cowok kan nanti otomatis kayak kemungkinan punya anaknya kan rendah gitu ya. Namun Bang Iman kenapa tetap Oke. ada gitu, nggak terseleksi oleh alam? Uh, nah, ini balik lagi ke penelitian-penelitian tahun 1990-an gitu yang belum bisa menemukan penjelasan kenapa seseorang bisa menjadi homoseksual gitu, secara biologis gitu. Apakah ad- apa ya, ada genetik gitu? Ternyata tidak ada gitu. Makanya untuk menjawab secara evolusional gitu, kenapa ada yang LGBT itu sangat belum apa ya, sulit untuk dijawab gitu, sampai saat ini belum terjawab gitu, meski ada beberapa penelitian gitu. Atau Apa mungkin ya? Bang, kayak dia kan eh di beberapa perilaku hewan-hewan lain kayak singa atau kayak penguin kan Iya, betul kayak gitu. betul Apakah itu ada betul, yang menguntungkan lah, kayak alam tuh kayak menciptakan perilaku kayak gitu tuh ada yang menguntungkan bagi si hewan tersebut gitu. benar. Ada beberapa tesis sebenarnya kayak, dan setiap spesies itu berbeda gitu. Nah, Soal kenapa perilaku homoseksualitas itu dinormalisasi di komunitas binatang mereka gitu. Tiap komunitas berbeda. Kalau di bonobo sama bonobo. singa gitu Itu misalnya, berapa persen itu ya? Bisek. homoseksual di apa namanya, bonobo sama singa itu untuk nunjukin apa namanya ya, dominasi gitu dan Ya. hierarki gitu. Jadi kayak eh, apa namanya, bonobo yang apa ya, yang penetrasi gitu, yang melakukan penetrasi itu yang paling dominan gitu di komunitasnya gitu, sama kayak singa gitu. Tapi kalau kita lihat penguin gitu, misalnya penguin tuh ada banyak kasus tercatat penguin homoseksual, itu rata-rata mereka kayak punya fungsi unofficial gitu untuk merawat telur yang dibuang atau tidak dirawat penguin lain gitu. Jadi kayak kayak natural mechanism mereka untuk memastikan tidak ada telur yang tidak terawat gitu kalau di penguin gitu. Kalau di manusia apa gitu. Nah, itu yang belum terjawab. Kita belum tahu apa, karena nggak ada di DNA, nggak ada di genetik gitu. Jadi ya mungkin dilihat ya sama seperti yang lu bilang di awal tadi, soal apa ya, ya udah itu bagian dari sifat bawaan aja gitu. Itu sih yang kayak menarik dari penjelasan dari Hasan tuh, kayak bonobo tuh kalau apa-apa yang bisa perang atau kayak konflik langsung seks gitu. Jadi kayak mayoritas itu kayak biseksual gitu. Oke. Iya, karena di bonobo aktivitas seksual itu untuk menunjukkan dominasi mereka gitu. Hmm. Itu menarik sih, kayak informasi. Dan bonobo itu kan cukup cerdas ya, dan Hmm. kalau aku nggak salah ingat, bonobo itu satu-satunya hewan selain manusia yang menggunakan seks sebagai kegiatan rekreasi, dan bukan hanya sekedar apa ya, kayak Biologis. seks itu bukan hanya untuk reproduksi Oh. gitu. Itu cuma manusia dan bonobo gitu. Jadi mereka juga menggunakannya sebagai kegiatan rekreasi, mereka juga menggunakannya sebagai alat mendominasi misalnya gitu. Hmm. Oke, kita
mungkin dari yang perdebatan nature kita udah selesai semua. Nanti kita lanjut kepada isu-isu di masyarakat seperti nilai-nilai libertarian dan di Indonesia khususnya. Menurutmu kenapa kaum liberal atau libertarian tuh mendukung hal ini? Mungkin ini cukup umum ya, cukup gampang. Gimana, Bang? Oke ya. Ini balik lagi ya kita ke definisi libertarian gitu. Libertarian itu kan ada banyak lah definisi libertarian menurut filosofi itu, tapi semuanya tuh bisa kerangkum dalam kalimat kayak setiap orang memiliki kebebasan individu untuk melakukan apapun, mengekspresikan apapun terhadap tubuhnya, as long itu nggak melanggar kebebasan orang lain. Nah, melanggar kebebasan orang lain ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah prinsip yang namanya prinsip non-agresi. Prinsip non-agresi ini berarti melukai atau berdampak secara material gitu. Jadi dampaknya nyata gitu. Kayak misal gue gue lihat homoseksual jijik gitu. Itu nggak bisa disebut sebagai pelanggaran non-agresi gitu. Karena itu bukan dampak real gitu. Ya, Kalau lu jijik, rugi lu apa gitu ya, kan. Beda misalnya kalau misal lu gue tonjok gitu. ya, Kan jelas tuh ya, lu ada efeknya, lu merasakan sakit gitu di bagian yang ditonjok gitu. Itu ada disadvantage-nya gitu, ada kerugian yang lu rasakan. Itu batasannya. Nah, kenapa libertarian mendukung? Ya balik lagi karena LGBT ini tangkap sebagai ya urusan lu, badan-badan lu gitu. ya, Yang penting lu nggak maksa gue untuk berhubungan misalnya gitu. Karena kalau udah maksa itu namanya udah pemerkosaan gitu. Itu udah kasus yang berbeda gitu. Jadi sesimpel itu gitu logika libertarian dalam mendukung LGBT gitu. Meski begitu emang kita mengakui ya ada beberapa tendensi libertarian yang anti LGBT gitu. Beberapa mungkin ada yang faktor terpengaruh kebudayaan gitu, ya, terpengaruh agama gitu misalnya yang cukup kuat gitu karena kelompok-kelompok libertarian yang cukup konservatif ini menekankan pada aspek ekonomi gitu misalnya. Jadi ada banyak yang menyebut diri libertarian gitu, tapi mereka secara sosial mereka nggak libertarian, mereka hanya libertarian secara ekonomi gitu. Itu kenapa terjadi perbedaan pandangan gitu. Meski menurut gue pada idealnya libertarian tuh ya harus sosial, fiscally secara fiskal liberal, secara sosial juga liberal gitu. Apakah ini berarti libertarian nggak bisa religius? Bisa aja. hmm, Batasannya ya karena agama pun juga untuk lu sendiri gitu kan. ya, Kayak kalau lu menganggap LGBT dosa misalnya for sure atau lu menganggap LGBT masuk neraka ya ya udah terserah lu. Yang jadi masalah adalah saat lu memukuli LGBT karena agama lu bilang mereka masuk neraka atau lu memaksa negara untuk memenjarakan Edwards, LGBT ya. karena mereka melanggar agama lu gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau lu punya pandangan LGBT masuk neraka ya it's fine, Ya, terserah lu gitu. itu hak You komunal, believe itu gitu. hak komunal lah, itu hak komunal untuk mengatakan itu. Hak individu kalian gitu, hak kalian sebagai individu, kalian punya hak untuk jadi gay, kalian punya hak jadi apa Islam, jadi Kristen, itu hak kalian gitu, as long nggak imposing it to other gitu. Sama ini sih, yang paling lucu tuh argumen ini. Kan ada yang judicial review ya ke MK ya. Kita punya hak beragama gitu. Oleh karena itu kita harus kayak mendukung hak beragama kita gitu untuk kayak mempidana gitu, mempidana kaum kaum ini. Menurut Bang Iman gimana tuh kayak orang kayak gitu? Ya, itu pertama Repot sih ya? gue rasa kudu dibahas secara hukum ya. Kalau secara hukum mungkin lu yang lebih paham ya sebagai anak Ya. hukum gitu. Tapi kalau by logic gitu, eh, hak itu kan untuk diri kita ya. Gitu. Iya. Jadi kan logika hak itu untuk kita gitu. Kayak hak untuk kita ya misal hak beragama deh gitu berarti hak kita untuk memiliki agama gitu bukan hak kita sorry aku ulang ya hak kita untuk memiliki agama hak kita untuk memilih agama hak kita menjalankan agama mempercayai agama whatever tapi bukan hak untuk misal apa menetapkan ajaran agama yang gue pilih kepada orang lain gitu karena kalau lu pakai logika bahwa hak beragama sama dengan lu bisa enforcing your religious norms to other gitu, itu bakal melanggar kebebasan beragama orang lain juga dong gitu. Iya, Kayak iya benar. misal, iya kan? Nah, makanya itu sebenarnya logika sederhana sih kayak yang tidak perlu kebanyakan filosofi hukum gitu. Kalau kita Ya. percaya hukum itu harusnya netral gitu. Apa hukum itu harusnya netral, tidak
apa ya, tidak didasarkan pada nilai-nilai agama atau budaya kelompok tertentu gitu. Sama ini sih, Man. Aku ada pertanyaan. Apakah sosialisme itu mendukung hak individu seperti LGBT ini? Soalnya berapa aku nonton tuh kayak kalau nilai-nilai komunal tuh cenderung kayak menolak. Contohnya kayak di Rusia atau di China. Apakah itu suatu yang umum? Negara-negara kayak gitu cenderung menolak. Oke, thank you banget Del. Ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau kita baca sejarah gitu, LGBT itu emang dilihat sebagai anomali gitu. Jadi di di blok fasis gitu, di Nazi, di musik Italia, di Jepang gitu, ini dianggap sebagai kelainan gitu, dianggap sebagai penyakit, sehingga mereka apa namanya, di penjara, bahkan menjadi korban genosida paksa kan. Jadi di Holocaust misalnya itu nggak cuma Yahudi aja gitu, Oh, ini ada aja. banyak Banyak. ada juga homoseksual, ada transgender, ada saksi Yehova dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di blok barat, negara barat saat itu juga dipandang sebagai hal yang ilegal gitu, sampai ada kemajuan sains gitu. Begitu juga di negara-negara komunis gitu, di Soviet, di apa namanya Cina gitu, homoseksualitas di era mereka itu dianggap sebagai degenerasi gitu. Istilah degenerasi itu apa ya, bahasa lainnya kayak imoralitas gitu, kayak imoralitas gitu, ketidakmanusiawian. Kayak bahkan di Jerman Timur gitu itu dianggapnya sebagai produk berjuasi gitu, watak berjuasi homoseksualitas itu. Meski begitu, pada akhirnya kan blok komunis runtuh ya. Jadi perilaku Rusia yang homofobik sekarang ini nggak bisa juga dikatakan kok sebagai apa ya, homofobianya komunisme gitu. Karena Rusia udah nggak komunis gitu. Kayak, Ya. itu kudu dilihat sebagai hal yang berbeda gitu. Komunisme gitu sekarang memang cenderung lebih terbuka gitu. Udah mulai membuka diri gitu. Tapi sekarang Kenapa kayak begitu? masih, Man. Karena aku rasa sih, kenapa? Sekarang kayak Sorry. masih yang kayak komunisme gitu. Kayak sekarang ya kayak Rusia tuh masih kayak kurang terbuka terkait itu. Iya, tapi Rusia tuh kan udah nggak komunis gitu. Oh, Kayak their ideologi itu udah bukan komunisme lagi gitu, tapi udah hal lain gitu. Kayak Putin itu bukan seorang komunis, jadi kudu pembedahannya kudu clear gitu. Nah, oke. komunisme, sosialisme itu emang udah cenderung lebih terbuka gitu. Prosesnya sama gitu, kayak negara-negara Barat gitu kan saat eh, apa namanya, saat perkembang ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan mulai berkembang, mereka malah membuka diri kan akhirnya Ya. karena tuntutan-tuntutan gitu, karena kemajuan pemahaman soal biologi, soal psikologi, soal hak asasi manusia, akhirnya kan jadi legal gitu. Nah, meski begitu, sosialisme itu nggak bisa kan menghapus dosanya gitu sebagai apa ya, yang punya jejak gelap Iya. sejarah LGBT gitu. Kayak di Soviet, di Gulag itu, di kamp paksa itu banyak banget yang dijadikan pekerja paksa gitu karena homoseksualitas gitu. Jadi eh ngelihatnya lebih netral aja sih kalau gue tuh, kayak eh, eh, sekarang semua ideologi itu cenderung lebih terbuka gitu. Dan which is bagus gitu, Nah, kayak berarti kan kita perbedaannya tinggal di soal ekonomi gitu. Jadi kita nggak perlu berdebat soal hak dasar manusia gitu, misalnya hak dasar manusia untuk hidup gitu misalnya. sama ini. Oke, ini sangat menarik banget sih kayak sejarah sosialisme dan LGBT. Oke, next tentang LGBT dan agama dan HAM. Nah, apakah semua agama tuh melarang LGBT? Menurutmu gimana, Man? Atau kayak ada sih ada agama-agama tertentu yang justru kayak toleran atau kayak nggak against misalnya di Kristen atau agama lain? Aduh, kalau soal agama mungkin bukan tempat gue ya untuk ngomongin secara detail ya. Cuma eh, apa namanya, soal agama yang tidak melarang LGBT itu sebenarnya cukup banyak ya. Bahkan kayak kecenderungan anti LGBT itu kan cuma di agama samawi sebenarnya. Dan Ya, kalau di roots-nya kenapa? Karena agama-agama samawi itu cenderung kayak hyper maskulin gitu, kayak kayak ya, patriarkal gitu. Laki-laki itu segalanya gitu. Jadi perilaku homoseksual itu dianggap merendahkan harkat dan martabat laki-laki gitu. Tapi di agama-agama non ya, non samawi gitu, apalagi yang prakolonial gitu, itu sebenarnya
sebenarnya mungkin kalau dibilang diizinkan debatable ya, Iya. tapi at least tidak dimention atau tidak dilarang gitu. Sebenarnya di situ sih kayak kayak ya udah terserah gitu. Bahkan kayak Buddhisme gitu aja itu, bahkan di Buddhisme kan soal pernikahan aja nggak diatur gitu. Which is berarti hubungan Boleh gitu. sesama jenis maupun antar lawan jenis itu dipandang sama aja kan Iya, iya, sama aja. gitu. Karena bahkan menurut Buddhis itu kan yang ideal seseorang itu tidak menikah gitu, bahkan kan Hmm. kayak Iya, benar. jadi soal pernikahan itu nggak dimention gitu, Iya, ritual pernikahan, syarat pernikahan itu nggak dimention gitu. Jadi sangat simpel. kayaknya mungkin nggak masalah gitu di Iya. Buddhisme misalnya atau agama-agama lain gitu, kalau ngomongin agama-agama lokal, agama-agama non samawi. Sebenarnya kalau kita lihat di US atau kayak yang Europe tuh kayak Kristen sudah mulai terbuka nggak sih? Menurutmu gimana, man? Kristen, agama Kristen kayak atau kayak masih iya? Iya betul, betul banget. Kristianisme, Christianity itu emang udah mulai terbuka gitu ya, karena ada yang terbuka, eh, minimal Oh, mengakui hak mereka sebagai manusia gitu. Itu yang dilakukan Katolik. Kayak Paus Fransiskus kan iya. bilang homoseksual tetap tidak bisa menikah secara Katolik gitu, karena di Alkitab disebutkan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan secara spesifik gitu. Tapi homoseksual itu tidak menghilangkan kemanusiaan mereka gitu sebagai manusia. Esensi mereka sebagai manusia itu tidak hilang gitu hanya karena mereka menjadi homoseksual. Sehingga menurut Katolik, mereka tetap kudu dibolehin ibadah, nggak boleh dipersekusi, nggak boleh dilarang gitu. Nah, Protestan, sedangkan yang Protestan tuh lebih cair gitu, karena kan Protestan tuh nggak punya Cerita. otoritas hierarki terpusat tunggal gitu kan. Jadi tiap aliran sendiri-sendiri, ada yang sangat liberal, yang mengizinkan pernikahan gitu. Nah, tapi ada juga yang masih homofobik gitu, yang masih nganggep itu dosa dan harus dilarang, itu juga masih ada. Jadi itu bagian dari dinamika perkembangan Christianity gitu, kekristenan gitu. Ya, Sama ini nggak sih kayak pemuka agama tuh ya yang Kristen-Kristen tuh kayak kan Eropa atau US tuh cenderung kayak berkonformis lah, kayak melihat keadaan yang berubah di masyarakat ya ya udah akhirnya kayak doktrinnya pun kayak terpaksa harus ya disesuaikan itu dalam perkembangan zaman. Menurut lu gimana, man? Setuju nggak kayak kalau kayak gitu? Eh, iya sih, itu bisa juga dipandang seperti itu ya, bahwa agama itu kan berkembang sesuai kondisi kekuasaan ya. Oke. Eh, Sesuai kekuasaan gitu. Jadi eh agama dan negara itu kan sulit dipisahkan ya, kekuasaan dan agama gitu. Makanya pasti ada saling mempengaruhi di situ. Nah, yang jadi masalah adalah saat agama yang mempengaruhi negara gitu, karena pasti akan diskriminatif. Sedangkan saat negara mempengaruhi agama itu biasanya justru menghilangkan itu tadi, konservatisme negara-negara tadi. Ya, menarik, menarik. Gini nih, kayak posisi sebagai warga negara. Kan kayak kalau aku dengar juga kayak pendapat-pendapat kayak Rocky Gerung kayak ya mereka juga bayar pajak gitu loh, dan mereka harus diakui hak-haknya setara sebagai warga negara gitu. eh Betul. itu sih kayak argumen yang paling, mereka bayar pajak gitu loh. Nah, menurut kamu kayak sebaiknya masyarakat itu dibentuk untuk toleransi atau kayak diskriminasi misalnya? Jadi kayak kita perlu nggak sih diajarin kayak one day kayak Indonesia kayak US gitu kayak masuk ke pendidikan kayak terkait orientasi Ya, seksual. jelas. Pertama, emang kudu balik lagi ke prinsipnya nggak boleh ada yang didiskriminasi ya, karena secara kewajiban nggak, kita semua dapat kewajiban yang sama gitu, yang homoseksual, yang heteroseksual, yang Jawa, yang Papua, yang Islam, yang Kristen, kewajibannya sama gitu kan, bayar pajaknya sama, STNK bayar, kalau nggak pakai helm tetap ditilang gitu misalnya, Iya. kewajibannya sama gitu. Nah, kalau udah submit kewajiban yang sama gitu, terus haknya dibedakan, berarti itu diskriminatif gitu. Dan sampai kapan gitu kita mau jadi bangsa yang diskriminatif gitu kan? Sama ini mungkin ini eh, proposal dari Bung Iman. Mungkin ada kerugiankah dari sisi ekonomi atau pariwisata kalau misalnya negara itu against terhadap ini gitu, kayak melestarikan Oh jelas. coba mungkin Uh, bisa uh, uh. elaborasikan kayak apa sih kerugian-kerugiannya misalnya? Jelas sih. Apa ya?
kerugian ekonomi itu ada penelitiannya gitu. Nanti Investasi mungkin bisa AI dilampir gitu. Nah, linknya, linknya nanti bisa dilampirkan di deskripsi video YouTube-nya gitu ya, untuk bacaan gitu. Yang pasti Indonesia tuh punya kerugian besar gitu, terutama dari aspek turisme gitu. Kita bisa melihat ledakan turis di Thailand saat mereka mewacanakan legalisasi LGBT di 2 tahun terakhir gitu. Dan sebagai satu-satunya negara yang paling terbuka di Asia Tenggara soal LGBT gitu, akhirnya Thailand tuh jadi apa ya? Western, orang-orang Barat itu kan suka ke Asia kan, suka berlibur ke Asia ya. Karena kita punya alam, kita punya budaya yang mereka nggak punya gitu. Namun kadangkala yang menjadi halangan, salah satu pertimbangan yang menjadi halangan mereka itu eh, kebebasan gitu, soal seberapa bebas negara tersebut gitu, soal konservatif. misalnya soal konservatisme itu. Kenapa mungkin Fadil bisa bayangin lah kalau Bali tiba-tiba ngelarang bikini deh, sebut aja nggak usah jauh-jauh LGBT, Langsung ngelarang hancur bikini lah. gitu. Langsung hancur. Pasti turis akan kabur gitu. Sekarang aja kita lihat turis apa negara dengan turis terbanyak di Asia Tenggara itu Thailand gitu, yang terbuka gitu. Dan peluangnya gitu, dan LGBT itu nggak mungkin banyak bilang sedikit ya, Ya. tapi itu tetap peluang gitu. Kayak pertama turisme itu jelas jadi sektor yang paling terpengaruh gitu. Dan turisme itu kan bukan sektor tunggal gitu. Turisme itu sektor yang punya banyak akar gitu, yang trickle down efeknya gede gitu. Kayak UMKM gitu ya. turis datang, iya, turis datang naik apa? Pesawat. Datang tuh udah bayar pesawat, bayar visa, terus bayar apa? Taksi, bayar apa lagi? Makan, hotel, hiburan. Itu kan udah banyak sektor yang terpengaruh gitu. Kita bisa membayangkan berapa banyak yang terbuang karena kita anti LGBT misalnya. Atau ada juga sekarang sektor ini, digital nomad namanya. Jadi sekarang kan eranya kerja-kerja jarak jauh ya. Jadi eh, ini fenomena banyak banget orang-orang jadi digital nomad gitu. Jadi kayak karena mereka punya kerjaan itu bisa dilakukan dari mana aja, akhirnya mereka pindah negara gitu, yang lebih murah dan lebih indah, lebih menyenangkan gitu. Kira-kira orang akan lebih pilih tinggal di Pakistan atau di Thailand gitu. Menurut saya logika simpelnya gitu. Kalau lu punya duit, lu bisa kerja dari jauh gitu, punya kebebasan untuk bekerja, terus lu tinggal di Eropa mahal, lu pengen lebih hemat, lu akan ke Asia. Lu pilih Pakistan, Bangladesh, atau Thailand gitu kan. Pasti aku rasa sih kebanyakan orang bakal milih Thailand yang menawarkan lebih banyak kebebasan gitu. Terlepas lu LGBT atau tidak gitu. Karena kebebasan tuh nature-nya manusia. Manusia tuh suka kebebasan gitu. Belum lagi aspek apa lagi? Pensiun gitu. Banyak banget orang-orang tua di barat yang pensiun di Asia misalnya, kayak menghabiskan sisa hidupnya di Asia karena dianggap lebih murah, lebih bebas juga gitu. Makanya ada banyak banget kerugian yang bisa apa ditimbulkan gitu, yang kalian tetap mempertahankan nilai-nilai konservatif gitu, dan kalian bisa baca reportnya nanti di link yang disediain di deskripsi video YouTube ini nanti gitu Ya, secara ya. lebih detail. Sama ini sih man. Gue tuh ya, prinsip gue tuh adalah kayak nilai tradisional tuh harus bisa kita nggak lestarikan kalau misalnya kayak itu berbahaya atau kayak misalnya ya kayaknya kayak ini nggak cocok dilestarikan misalnya berdampak kemiskinan atau kayak berdampak pada penderitaan menghasilkan suffering. Menurut gue kayak itu is fun gitu kalau kita nggak melestarikan nilai tradisional itu gitu. Betul. Soal budaya ya, Iya, culture itu kan kudu dilihat bukan soal bener apakah dia berdampak negatif atau tidak gitu, karena kalau kita ngomong budaya, pernikahan anak pun budaya gitu dulunya. sehat gitu ya. Tapi iya, apakah itu mau dilestarikan juga gitu? Apakah minum urin unta gitu kan budaya tuh? Iya, Apakah masih mau dilestarikan gitu? Setelah kita tahu fakta-fakta apa lain. ilmiahnya gitu, kalau hal tersebut tuh berbahaya gitu. Dan budaya itu kan apa ya? Selalu berkembang kan. Sebenarnya selalu berkembang gitu. Kayak Dan harus misal orang berkembang Sunda, gitu ya. orang Sunda dulu tuh bahasanya egaliter gitu. Tapi setelah diserang Mataram, bahasanya jadi ini ada bahasa Sunda halus, bahasa Sunda kasar, kayak Jawa, persis kayak Iya. Jawa gitu. Jadi itu nunjukin budaya itu sebenarnya
berkembang gitu dan dia tidak tetap gitu. Jadi nggak bisa dipaksa tetap. Budaya itu pasti akan mengikuti kebutuhan manusia gitu. Ya, itu gue setuju sih. Tapi ini nih, concern gue adalah sebagai masyarakat yang global gitu loh. Kita sebaiknya kayak cenderung era berkolaborasi gitu loh. Kalau kita cenderung kayak mendiskriminasi, kayak kita kayak bakal menghilangkan banyak kesempatan untuk berkolaborasi gitu dalam berbagai kalangan dan keberagaman gitu mungkin kayak keberagaman seksualitas, budaya, background yang lain-lainnya gitu. Iya kan? Betul gitu kan kan. Betul betul betul. Betul. Jadi eh, Pak SBY dulu kan punya filosofi sebanyak-banyaknya musuh adalah tidak punya musuh ya. Jadi kayak lebih dengan kita bersifat terbuka gitu. Itu kita akan punya lebih banyak teman, punya lebih banyak peluang gitu. Apalagi di era global citizenship kayak sekarang kan kayak semuanya connected, semuanya investasi, semuanya saling terhubung gitu. Dengan kita bersikap tertutup gitu, itu pasti bakal menutup peluang-peluang kita gitu kan untuk Kayak dapat keuntungan gitu, untuk dapat pembangunan. misalnya man kayak bos lu tiba-tiba kayak gay, terus gimana? Nah, nanti kan lu kan nggak bisa bekerja sama dengan baik dengan dia gitu loh. Kalau misalnya kita kayak cenderung kayak benci gitu. Jadi itu Betul, betul, betul. Setuju. Itu mungkin tuh analogi paling sederhana banget ya. ya, Benar. Kayak kayak kok misal ada beberapa kasus deh, perusahaan ngecap karyawannya gay. Padahal dia kinerjanya bagus gitu. ya, Yang rugi bukan hanya si karyawannya aja, perusahaan pasti juga rugi gitu kehilangan karyawan yang misalnya skillnya di atas rata-rata gitu kan. Bisa jadi peluang. Ini kayak di Inggris deh, kayak di Inggris dulu tuh si siapa namanya itu Alan Turing. ya, Alan Turing itu kan pemecah kode sandinya Nazi kan. Waktu dia mecahin apa sandi Nazi yang nggak ada yang bisa buka. Tapi karena Inggris saat itu melarang LGBT gitu, walaupun mungkin dia nggak dibunuh secara langsung oleh negara ya. ya, tapi karena negara saat itu melarang keberadaan dia yang bikin dia depresi, akhirnya dia jadi apa? Jadi nggak produktif, Bunuh diri. jadi akhirnya jadi bunuh diri di usia muda gitu. Coba Ya, kita harusnya bayangkan kalau Alan Turing umurnya sampai 70 tahun gitu. banyak peluang Mungkin gitu ya kita apa yang punya lebih yang bisa uh-uh, dilakukan gitu ada ya. banyak ada banyak hal yang mungkin kita bisa rasakan saat ini dampaknya secara positif gitu. Mungkin bisa jadi contoh gitu gimana homofobia gitu, apalagi yang dilakukan oleh negara itu bakal melekat banyak peluang Iya sih, gue yang setuju sih. dimiliki sebuah negara. Kayak egaliter tuh penting banget kayak hak perempuan untuk sekolah, kayak hak untuk kulit hitam, termasuk kayak LGBT ini. Jadi kayak dengan kita mendiskriminasi mereka itu, jadi kayak peluang-peluang mereka untuk bisa bisa jadi atlet atau jadi atlet, jadi kayak profesional atau jadi ekonom atau jadi kayak inventor kayak Alan Turing itu jadi nggak optimal gitu. Karena kayak masyarakatnya dibentuk untuk kayak membenci mereka gitu loh. Betul, setuju. Karena emang idealnya role negara itu kan memastikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengaktualisasi diri mereka gitu. Itu juga yang diupayakan libertarianisme gitu. Kalau kita libertarian kan menekankan di hak individu ya. Dengan kita menekankan hak individu, apakah ini berarti kita mengabaikan apa hak LGBT, hak kulit hitam, hak suku adat atau lain-lain? Enggak gitu. Tapi kita melihat secara lebih jauh gitu bahwa elemen-elemen yang membentuk identitasnya itu individu gitu. LGBT itu terdiri dari kumpulan individu gitu. Nah, saat ada larangan-larangan berbasis identitas ini, misalnya apa LGBT dilarang sekolah, LGBT dilarang kerja, atau kulit hitam dilarang kerja, atau agama tertentu dilarang kerja gitu. Kita kan berarti mengkat sekian banyak orang Pensi. untuk punya mengkat sekian banyak orang untuk punya kesempatan aktualisasi diri gitu. Dari sekian banyak orang yang dekat itu, kira-kira ada berapa persen yang bisa jadi orang besar gitu, ibarat jadi Ya, inventor, jadi pengusaha gitu. Who ya, knows gitu. Itu ya, kan probability ya. Tapi ya. karena kita menutup satu pintu gitu, ibarat kita kalau kita ada 10 pintu terus kita tutup dua pintunya gitu, ya probability kita untuk apa namanya untuk sejahtera berkurang gitu kan. Lebih baik kita punya 10 pintu yang terbuka gitu untuk memaksimalkan probability-nya gitu. Wah, gila sih, sangat menarik banget diskusinya. Ini kerasa ya udah kayak 55 menit.
hampir mau sejam. Mungkin dari Bung Iman ada closing statement nggak untuk kali ini? Oke, mungkin closing statement-nya adalah mungkin kepada teman-teman adalah bagaimana kita bisa memandang gitu ya, memandang negara itu sebagai bukan sebagai alat mengatur gitu. Karena hari ini LGBT yang dilarang gitu. Ibaratnya kalian menuntut LGBT dilarang hari ini. Dibunuh gitu ya? Siapa tahu bisa saja tahun depan identitasmu itu yang dilarang gitu karena dianggap merugikan gitu. Karena kamu dianggap minoritas gitu. Belum lagi uh, apa uh, apa namanya kita kudu melihat negara itu sebagai apa ya menjamin keadilan gitu bukan untuk menuntut privilege khusus gitu kayak misal agamaku melarang kelompok ini untuk eksis gitu berarti negara harus nurut agamaku gitu. Kalian harus berpikir adalah bagaimana jika yang menjadi target itu adalah kelompok kalian gitu. Bagaimana jika misal agama kalian yang dilarang gitu atau identitas kalian yang dilawan gitu. Nah, dan kemudian kita kudu sadar bahwa kita semua ini balik lagi kita semua ini individu gitu dan semua individu itu punya hak untuk diperlakukan yang sama gitu untuk bebas dari diskriminasi gitu karena itu hakikat kemanusiaan gitu bahwa peradaban manusia itu kan evolusioner gitu kita harus semakin baik setiap detiknya kalau bisa gitu kan jadi kalau eh, apa ya kayak makin kesini kita justru makin konservatif kita justru makin benci terhadap apapun gitu. Makin banyak yang kita benci, makin banyak yang kita musuhi, berarti kita justru mundur gitu sebagai manusia gitu. Bayangkan berapa banyak kerugian kita hanya karena kita memilih nilai-nilai fiksi gitu untuk kita percaya dan kita impuls gitu untuk menghadapi realita. Wah, sangat menarik sekali diskusinya. Nggak kerasa udah 1 jam. Mungkin sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.